Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan terkait dengan salat, yaitu salat kafarat yang mungkin sudah viral di media-media di YouTube, yaitu salat yang dilakukan di akhir Jumat di bulan Ramadan dengan kaifiah-kaifiah tertentu yang tujuannya yaitu menggantikan sekian salat-salat yang sekian tahun mungkin sudah terlewatkan atau sudah dilaksanakan. Nah, begini teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, terutama para ustadz dan para kiai yang saya hormati, yang saya takzimi, terkait dengan ini, marilah kita menyampaikan kepada mereka-mereka yang melakukan salat kafarat ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara baik. Jangan terlalu melihatkan atau memunculkan kegirangan kita bahwasanya itu salat haram, itu salat tidak jelas dalilnya, itu salat dhaifun jiddan, sampai pertentangan dan mengatakan itu maudhu dengan ekspresi yang sangat girang. Itu mohon kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama saling sharing, pengen saling memperbaiki diri dalam hal tafaqquh fiddin. Oleh karenanya marilah kita itu mengawali hal-hal semacam itu dengan sesuatu. Jangankan kau membenahi orang-orang yang sedang melakukan salat, lalu kita itu membenahi orang-orang yang baru masuk Islam saja harus dengan hal yang baik. Bahkan kepada orang yang belum mau masuk Islam saja kita harus berbuat baik, harus menyampaikan dengan hal yang baik, apalagi pada lingkungan komunitas orang Islam sendiri ya. Yang saya yakin mereka melakukan salat kafarat itu, teman-teman, itu saya yakin itu adalah ekspresi daripada ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten, ini saya sampaikan bahwasanya kita tahu sendiri kaidah dan orang makhluk hidup, masuk orang Islam khususnya itu yang jelas kaidahnya. Dasarnya itu kan jelas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan saya sampaikan bahwasanya terlepas dari boleh atau tidaknya, kuat atau tidaknya dalil terkait orang atau teman-teman yang melakukan salat kafarat, nanti intinya malah kita kaji dulu terkait motif mereka melakukan itu, sebabnya sudahkah mereka itu paham dengan dari sudahkah mereka itu paham dengan fikih dan kaifiah yang lain lah. Itu kita harus memahami artinya apa. Kita itu jangan langsung teksek gitu menyampaikan sesuatu itu haram, saling bentak-bentak, mengharamkan orang lain kan juga tidak baik gitu loh. Meskipun pada dasarnya di dalam hadis di dalam dalil itu jelas, dalam fikih itu jelas, tapi tidak boleh. Diingat teman-teman, ngapunten semuanya ini, ngapunten yang menyaksikan video saya, ngapunten ini. Diingat-ingat, kita sadari bahwasanya kita atau mungkin ustadz ya itu tidak jadi penentu keselamatan makhluk. Saya ulang lagi, ustaz dan dia itu tidak jadi penentu keselamatan makhluk Allah atau hamba Allah. Hanya saja beliau-beliau ini, para ustaz tadi ini adalah wasilah kepada sekitarnya, pada orang-orang di sekitarnya, itu untuk menjadi lebih baik terkait apa? Terkait hal tafaqquh fiddin. Jadi mereka itu enggak ada istilah penentu keselamatan, itu enggak ada. Yang menentukan keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya.
Kalaupun ada penentu dari kalangan manusia itu ya antara nabi dan rasul. Karena yang kita ikuti adalah ittiba sunnah, yang diikuti adalah Quran dan hadis. Nah kalau sekedar ustadz dan kiai itu kan sekedar wasilah gitu, perantara, hanya perantara kepada untuk manusia untuk lebih paham lagi terkait dengan urusan agama itu dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi ustadz itu nggak boleh, kalau saya katakan terus terang itu nggak layak kalau ngeden bentak apalagi itu pertentangan dalam menyampaikan hujah itu ya menurut saya itu nggak layak. Jelas kaidah kita kan jelas, kita itu di dalam berdakwah itu kan jelas kaidahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kamu itu berdakwah, berseru pada orang lain itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hal-hal yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan seandainya ada yang kurang tepat, lawanlah mereka itu dengan hal-hal yang billati hi ahsan, dengan sesuatu yang baik. Nah, gitu loh. Jadi mohon maaf, ini mungkin teman-teman ada yang merasa bagaimana dari apa yang saya sampaikan, ini buat revisi kita bersama ya, terlebih ini untuk komunitas kita orang-orang Islam merasa saling bertentangan satu dengan yang ya. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan salat. Pada dasarnya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah itu menciptakan seni dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Itu dasarnya. Dan untuk pelaksanaan kafarat ini, teman-teman, memang ada sebagian orang, bahkan ulama, terutama yang ramai di makalah-makalah itu kan memang ulama-ulama Yaman itu banyak melakukan ini gitu. Meskipun dalilnya itu kurang jelas, tidak akurat, bahkan ada yang menyampaikan itu adalah doa. Ini kalau dilihat dari di sekitar kita saja, nggak usah jauh-jauh ke Yaman. Itu kita pahami dulu mereka melaksanakan itu. Mereka melaksanakan salat itu rata-rata itu orang melakukan salat kafarat semata-mata melakukan salat untuk menebus salat-salat yang dulu pernah ditinggalkan, dan setelah melakukan kafarat dia itu melakukan kemungkaran lagi, meninggalkan salat lagi apa tidak. Itu kita kaji benar, kita pahami benar. Nah kalau tidak, berarti kan kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mereka itu adalah orang baik yang melakukan salat kafarat semata-mata hanya untuk mendekatkan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata melakukan salat kafarat itu untuk mempermainkan akidah, tidak. Bukan semata-mata melakukan salat kafarat itu untuk menambal salat yang dulu pernah ditinggalkan, dan setelah melakukan salat kafarat akan meninggalkan salat lagi dan akan menebus lagi dengan salat kafarat di tahun depan. Tidak, saya yakin ya. Jadi kita itu saya harapkan lunak ketika menyampaikan kepada orang yang melakukan mungkin hal-hal yang mungkin di dalam dalil atau dalam kaidah itu kurang tepat, dengan cara-cara yang baik. Kita pahami dulu latar belakang mereka. Lah kalau latar belakang mereka itu sudah benar-benar paham fikih, kok mereka itu ngayal, ya kita tetap wajadil billati ya ahsan. Apalagi mereka-mereka yang masih mungkin banyak yang awam yang hanya mengikuti imamnya gitu. Jangan langsung dipendel, jangan langsung dibid'ah-bid'ahkan. Jangan langsung disampaikan dengan mata melotot langsung ketem menyampaikan itu hadisnya dhaif jiddan, menyampaikan hadisnya maudhu, hadisnya dhaif jiddan ya dhaif jiddan, maudhu ya maudhu, tapi ekspresinya Ustaz, ekspresinya Mbah Yai nggak usah pertentangan. Ingat lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan yang baik. Kita sadari, kita pahami bahwasanya masyarakat kita itu masih banyak yang awam yang butuh kita pemahaman kita, latar belakang mereka itu. Ya intinya pada dasarnya mereka itu untuk berbuat baiklah sebenarnya. Toh yang disembah juga Allah Subhanahu wa taala. Niatnya pasti Allah Subhanahu wa taala kepada
Allah Subhanahu wa taala. Menghadapnya juga menghadap kiblat. Saya yakin mereka yang mengikuti salat itu juga sebagaimana syaratnya. Balik, ngakil, suci dari hadas, suci dari najis, suci pakaian, suci tempat. Itu syaratnya dipenuhi. Wudu terlebih dahulu itu juga diperhatikan. Termasuk juga rukun-rukunnya. Yang dibaca pasti dia juga surat-surat Al-Fatihah, surat pendeknya juga dibaca, doa-doanya juga dibaca gitu loh. Saya yakin kecuali mereka yang awam yang memang tidak tahu persis namanya syarat itu apa, rukun itu apa. Mungkin paling tidak mereka itu hanya sekedar ikut-ikutan, nah itu kan mampu hukumnya gitu. Terlebih daripada itu teman-teman, yang disembah Allah menghadapnya sudah kiblat, syaratnya dilakukan, rukunnya dilakukan, dan niatnya itu untuk berkorban kepada Allah. Sekarang itu tujuannya, ya kita pahami tujuan yang kita bahas. Mungkin kesalahpahamannya, mungkin kalau dilihat dari versi yang kurang akurat ya, dari dalil yang dhaif ya, katakan dhaif ya, mungkin mereka itu belum sedetail itu dalam memahami kaidah, belum sedetail itu dalam memahami dalil gitu loh. Jadi kita itu ya lunak saja dulu menyampaikan itu. Yang baik itu disampaikan pelan-pelan, kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Sebenarnya kalau masalah teknis salatnya insya Allah sudah benar, masalahnya tidak ada masalah gitu. Yang jadi permasalahan itu kan masalahnya kan kafarat menggantikan salat-salat yang berapa tahun tertinggalkan, itu loh yang jadi masalah ya teman-teman. Nah, kalau melihat salatnya sendiri sebenarnya kan itu kan nggak masalah, salat itu kan doa gitu loh, doa. Dan mulai dari takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu doa perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah, mudah-mudahan dia menyebut nama Allah senantiasa mendapatkan rahmat Allah, rahim Allah dan seterusnya. Alhamdulillah rabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu kan minta petunjuk dan sebagainya. Bahkan ada dalam salat itu yang minta kebaikan dalam masa depan. Cobalah sekali-kali kita itu memahami makna salat gitu loh. Rabbi pilih wa rahmani wajibun wa fani dan sebagainya. Itu kan di situ juga ada penjelasan bahwasanya itu minta kebaikan masa depan. Warfa'ni itu kan angkatlah derajatku, angkatlah. Itu kan juga termasuk doa masa depan kan. Jadi kalau teknisnya salah itu sebenarnya kan nggak jadi masalah. Yang kita perdebatkan itu kan masalah kafarotnya gitu loh. Nggak ada perkara saiki kurang paham nih saiki loh kan, tidak ngeden-ngeden, tidak dapat tentengan, nggak layak. Apalagi di komunitas orang Islam sendiri, ya di komunitas orang Islam sendiri. Ya untuk masalah seperti ini kan sebenarnya kan saya tegaskan teman-teman, kan Allah Allah. Untuk masalah kebenarannya salat kafir itu Allah. Kalau melihat dari hadis, dari kaul ulama itu memang ada mengatakan kalau hadisnya doa jidan atau bahkan maudhu. Kalau ulama itu ada yang mengatakan itu tidak boleh dilakukan, tapi sebagian ada yang melakukan dan ikhtiar. Tapi apabila kita perhatikan saat ini dari sudut pandang yang lain. Contoh kita itu memahami puasa. Dalam Islam itu kan namanya puasa bid kan ada, namanya puasa bid. Kami berharapnya bid abiyatin itu apa? Abiyatin itu bahasa Arab yang wajib itu puasa di hari itu dilakukan di tanggal 13, 14, 15 umumnya ya. Di bulan Komariah, di kalender Hijriah. Tapi kalau melihat di versinya Jawa, orang-orang Jawa yang namanya puasa muteh itu ya, sama. Kalau versinya Islam itu puasa muteh ya, di puasanya untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Versinya Jawa puasa juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman di kayak embel-embel dalam hatinya itu nek kosongan Gusti Allah dengan puasa muteh itu ben tebal. Nek tambahane ngono tuh. Sajane posone yang boleh Gusti Allah, cuma ada embel-embel dan tebal dan sebagainya gitu. Terus kalau versinya Islam itu yang mulbit puasa mutih dilakukan pada tanggal itu, mungkin yang jauh mungkin sama ya, mungkin sama. Kalau ada versi mungkin di awal atau di akhir bulan.
Untuk masalah tanggal nggak jadi masalah, pelaksanaan nggak jadi masalah. Cuma masalah teknis puasanya, buka sahur sama, versi Islam buka sahur kosong, buka sahur kosong sama. Jadi posone itu buka sahur sama, tidak tidak jadi satu, maksudnya puasa dan sahur di waktu yang satu. Kan ada ya, versi Jawa itu kan ada buka dan puasa atau maaf, buka dan sahur, buka karo sahur itu dijadikan satu waktu di maghrib saja, nggak ada sahur lagi, kan ada yang pakai itu. Nah ini juga sama, yang Islam buka yang maghrib, sahur yang sebelum subuh. Nah ini yang versi Jawa juga sama, buka yang maghrib, sahur sebelum subuh. Cuman di situ yang jadi masalah buka ini yang ini siamul bid posone versi Islam itu pokoknya kan puasa mutih itu kan puasa sunnah, itu nggak ada unsur-unsur apa yang dimakan, yang tidak boleh dimakan apa, nggak ada. Nah versi ini Jawa ini ada, jadi dilakukan mereka hanya diperbolehkan makan dan minum dengan hal tertentu saja. Makannya nasi putih, minumnya air putih, serba putih. Tak jadi dalam Islam itu kan kaidah puasanya kan podo. Ya toh, podo. Puasanya yang nggone Gusti Allah. Jawa ya sama, cuman teknis teknis sahur dan bukanya tadi loh yang beda itu. Nah, masa kita ya harus langsung mengharamkan mereka, kan tidak bisa semacam itu, apalagi dengan pertentangan itu haram itu. Jangan seperti itu, mungkin mereka itu tercampur dengan budaya. Maksudnya perkara budaya mangan harga masalah nih, itu loh maksud saya itu. Termasuk juga salah tadi, gitu. Kita perhatikan dulu orangnya itu yang melakukan paham betul apa belum dengan dalil, paham betul apa belum dengan namanya fikih. Kalau belum kita benahi pelan-pelan. Termasuk puasa tadi, gitu loh. Puasanya pada ini Gusti Allah, cuman yang puasanya wong versi mutih wong Jawa kan embel-embel poso ben ada kekebalan gitu, ada unsur-unsur kejanjikan. Ini ahli-ahli spiritual, sebagian kan seperti itu. Lah nek orang Jawa sing level di syariat Islam ya tidak melakukan itu. Yang saya sampaikan adalah puasa mutih versi Islam dengan puasa mutih versinya orang yang berlaku lakon Jawa, sing laku lakon Jawa gitu. Ahli spiritual lah. Ada semacam itu. Masa kita kan langsung menyalahkan kan nggak bisa. Apalagi kita itu sebatas manusia gitu loh. Dan kemampuan kita itu sebatas tahu dalil dan tahu kaidah. Itu toh. Itu nggak bisa menentukan itu dapat pahala tidak, itu nggak bisa. Yang menentukan sama Allah. Makanya saya sampaikan di awal tadi, yang kita utamakan adalah wallahu a'lam. Allah itu lebih tahu gitu. Allah itu lebih. Ya mungkin kalau kita itu berdakwah berdasarkan dalil dan fikih itu memang wajib. Cuma untuk masalah kebenaran kan wallahu a'lam. Jadi itu artinya kita tidak boleh langsung teksik pada orang, enggak. Teksiknya apa? Langsung nyalakan. Nggak bijak lah. Nek nggak boleh itu terlalu ekstrim, nggak bijak lah, bahasanya nggak bijak. Ya, nggak bijak. Kita itu kan nggak Tuhan, kita itu bukan malah malaikat. Dan mungkin kalau teman-teman yang bisa menerima dari kalangan yang mungkin semua saat ini yang tahun-tahun kemarin melakukan salat kafarat, mungkin kalau mau menerima masukan dari saya, mungkin yang dari Pak Bindan, kalau pengen tetap melakukan salat sunnah tapi kok masih bimbang dengan bulan pada, maka anjuran saya itu melakukan salat-salat yang mutlak yang jelas saja, ya tahajud, dan mungkin salat taubat. Nah itu menurut saya itu malah lebih akurat salat taubat itu. Nah kalau salat kafarat itu menebusi menebusi dosa-dosa salat yang sudah terlampaukan, malah salat taubat ini adalah salat untuk menebusi semua dosa yang pernah kita lihat, yang pernah kita. Jadi yang mungkin teman-teman yang biasanya tahun-tahun kemarin melakukan salat kafarat dan ini pengen tetap melakukan salat, dan salat taubat tidak apa-apa. Tapi kok pengennya masih
kekeh ke salat kafir, saya juga tidak melarang karena saya tidak tahu dan saya tidak berhak menyalahkan. Saya tidak tahu kebenaran itu yang punya kan Allah gitu. Cuman saya tetap mengapresiasi bagi teman-teman yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu kan ekspresi iman dan takwa atau melakukan salah. Nah, ini masalah itu apa dalilnya salah atau benar itu kan pelan-pelan kita benahi gitu. Tapi kita harus patut apa memberikan apresiasi. Mau itu rata-rata orang awam pokoknya semangat. Udah orang awam itu rata-rata kan yang awam yang sama maksudnya awam. Berarti harus jahil itu kalau salah gitu. Berarti itu kan pakai kuatir iman, pakai wujud ketakwaannya sehingga dia itu mau melakukan salah itu kan bagus kan. Kita apresiasi, jangan langsung kita patahkan. Caranya itu perlu kita kita lem lah, perlu kita lem. Itu bagus. Jangan langsung kita patah. Cuman kalau ada kurang tepatnya berdasarkan dalil nanti kita benahi gitu. Ya teman-teman. Saya lanjutkan tadi untuk masalah mungkin teman-teman kalau mau ingin melakukan yang lebih jelas ya menurut saya kalau taubat itu malah menebusi dosa-dosa, bukan sekedar dosa-dosa meninggalkan salah satu tapi dosa-dosa semuanya. Meskipun salah taubat ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara letterlet, solu taubata tidak, salah telah taubat tidak bahasanya, tapi di situ ada apa? Ada ayat-ayat yang mengisyaratkan untuk bertaubat, termasuk melakukan salah. Seperti dalam salah satu ayat Al-Quran itu ada menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarakum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Nah itu kan dalilnya kan. Terus dalam hadis Nabi juga ada menyampaikan bahwa ada sampaikan oleh Nabi bahwasanya tidak sakta pasti. Seandainya kamu berbuat keburukan maka berbuat baiklah, termasuk melakukan salat. Salatnya apa? Salat taubat. Ya, bukan salat taubat saja, salat yang lain, salat sunnah, salat yang lain, ya jelas-jelas kita nggak masalah. Itu kan hasanah, kebagusan. Nah, kebagusan itu akan menghapuskan hal-hal dosa yang sifatnya berbau dosa. Tapi kalau untuk menggantikan salat kafar bagi teman yang pengen melakukan salat yang hampir sama dengan pengertiannya dengan kafar itu kalau pengen ya tadi anjuran saya ya salat taubat lebih masyhur kalau salat taubat itu lebih masyhur. Banyak ulama yang lebih sepakat dibandingkan salat. Ya ini saja teman-teman, mungkin ya sedikit apa saya sampaikan ini bisa kita pahami bersama. Intinya yang saya sampaikan adalah toleransi, saling mengerti, saling bisa memahami orang lain sebelum kita menyampaikan sesuatu. Terus di Ustadz dan bagi para beliau-beliau Romayai mungkin yang pernah menyampaikan hal ini, saya harapkan, saya mohon dengan sangat hormat, dengan tidak mengurangi ketawaduan saya terhadap teman-teman Ustadz yang lain pada Romayai, saya berpesan, saya menyampaikan bahwasanya monggolah kita berdakwah itu bersatu dengan wajah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan hal-hal yang baik. Jangan terlalu menampakkan keekstriman kita, jangan terlalu menunjukkan bahwa kita itu paling benar berdasarkan dalil yang kita pahami, berdasarkan fikih yang kita pahami. Biar mereka mendengarkan kita, mereka yang menyaksikan kita itu biar lebih legowo, biar lebih bisa menerima, karena beda orang itu beda. Kadang orangnya itu mudah terpatahkan, itu kadang menerima orang sing cara menyampaikannya dengan pertentangan itu kadang malah nggak mau menerima, malah akhirnya timbul permusuhan antara sesama umat Islam. Itu masalah. Jadi mohon nanti kalau ada kurang-kurangnya yang saya sampaikan teman-teman biasalah dilengkapi, disempurnakan, direvisi bareng-bareng, karena ini bukan saya lebih tahu, karena ini penting saya sampaikan, termasuk khususnya diri saya sendiri sebagai
ajang diskusi lah semacam itu, untuk ajang diskusi untuk menambah wawasan saya. Makanya saya mengharapkan kritikan teman-teman, evaluasi dari teman-teman. Dan terus bagi teman-teman yang melakukan salat kafarat, memang saya sampaikan banyak ulama juga di dalam dalil itu memang menyatakan bahwasanya hadisnya itu dhaif, dhaifan ataupun maudhu. Jadi kalaupun teman-teman ada yang melakukan itu dengan dasar mengikuti kiainya, dan kiainya mengikuti kiainya dan mengikuti kitab yang dipahaminya, yaitu monggo kerso. Yang penting saya sudah menyampaikan bahwasanya memang versi itu banyak. Termasuk saya sampaikan di awal tadi, ulama-ulama Yaman itu banyak melakukan itu, banyak sekali melakukan salat kafarat. Mungkin ada bedanya itu di teknisnya, tapi untuk masalah kafarat itu banyak yang melakukan di ulama Yaman. Tapi mohon yang teman-teman melakukan ini cobalah, jangan sekedar taklid. Kita itu jangan sekedar taklid, jangan sekedar mengikuti tapi tidak tahu dasarnya, tapi malah kita itu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang itibak. Coba kita jadi mutabik, itibak atau mutabik, yaitu mengikuti sesuatu itu dengan memahami dasarnya, tidak sekedar ikut-ikutan, karena itu nanti beda nilainya. Orang sekedar ikut-ikutan itu sebenarnya juga nggak apa-apa kalau memang nggak tahu, taklid itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya kemampuan untuk memahami, tafaqquh fi memahami agama, itu jangan sekedar taklid tapi itibak atau berusaha untuk mencari dasar-dasar sebagainya. Mohon ini teman-teman, antara dua versi yang berbeda ini saya hanya menengahi. Intinya malah kita saling memahami satu sama lain. Terus kalau sudah saling memahami, saya harapkan marilah kita itu mengedepankan Al-Quran dan hadis. Itu ittiba'us sunnah. Makna ittiba'us sunnah itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Artinya meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat. Artinya yang kurang detail di Al-Quran, kurang detail di hadis. Kan ulama banyak yang kontroversi itu saya anggap syubhat. Lebih baik itu kita timbang-timbang betul. Terlepas ini mendapatkan rahmat Allah atau tidak, terlepas ini haknya Allah, maksudnya kebenaran itu loh maksud saya. Tapi untuk semuanya ini yakin nggak ada titik temunya dari kiai manapun, ulama manapun, itu nggak ada yang berani menentukan itu adalah secara hakikat itu adalah haram. Itu bisa nggak berlaku, menurut saya nggak berlaku, karena yang menentukan itu benar itu salah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu mendapat pahala itu tidak, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang awal saya sampaikan tadi, ustaz bahkan dia itu tidak menjadi penentu keselamatan dan makhluk Allah, pertama manusia ini yang umat Islam yang ada istilah semacam. Tapi ustaz dan para kiai itu adalah wasilah untuk menyampaikan kepada sekitarnya untuk tafaqquh. Jadi mohon semacam ini dipahami teman-teman, jangan ada terjadi kontroversi yang berlanjut sehingga terjadi terjadi keramaian lah, jadi ramai-ramai di sosial media, akhirnya nanti malah jadi bahan bulian. Terutama kita itu orang Islam, kita itu kita perlihatkan lah kebaikan-kebaikan antar sesama muslim gitu. Kita perlihatkan kerukunan kita. Kalau ada permasalahan kita rebut bersama. Jangan gara-gara perbedaan semacam ini terus rame di media sosial. Kan ada mengharam-haramkan. Kan ada yang khawatir saya itu kalau ada mengkafirkan. Padahal dasar mengkafirkan orang lain sesama Islam itu kan ditegaskan tidak diperkenankan atau tidak boleh gitu. Bahayanya di situ. Mulai karenanya saya itu mewanti-wanti agar tetap menjaga kondisi. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi mohon revisinya agar tidak terjadi salah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.